Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara peminjaman fasilitas di Laboratorium Perikanan Kelautan dan Hatchery Universitas Bangka Belitung khusus untuk eksternal. Pertama kali kita harus membuka Google Site-nya, yang mana ada linknya, dan link ini nanti saya bagikan di dalam deskripsi video ini. Terus kemudian kita paste dan kita cari Google Site-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Site Laboratorium Perikanan Kelautan dan Hatchery. Nah, khusus untuk yang eksternal, tentunya sebelum mengisi formulir ini, pihak eksternal itu mestinya atau harusnya mengirim surat ke Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan perihal peminjaman alat atau fasilitas yang ada di Laboratorium Perikanan dan Kelautan dan Hatchery. Formatnya terserah, asalkan nanti suratnya ditujukan kepada dekan, yang kemudian di CQ atau diteruskan kepada Kepala Laboratorium Perikanan Kelautan dan Hatchery. Nah, kemudian setelah membuka menu Google Site-nya Laboratorium Perikanan Kelautan dan Hatchery, maka yang kita klik adalah formulir. Setelah kita klik formulir, nah di sini poinnya adalah yang mana untuk eksternal adalah dosen, peneliti ataupun pihak lain di luar Universitas Bangka Belitung yang ingin meminjam fasilitas laboratorium. Nah, karena ini di luar UBB, maka yang diklik adalah form peminjaman eksternal yang di bawah sini. Nah, setelah diklik, silakan isikan Google Form yang telah disediakan, yang mana nanti Google Form ini akan mengirimkan berupa surat atau form yang sudah kita isi, kira-kira seperti itu. Nah, untuk email sendiri, isikan email masing-masing, terus kemudian setelah email baru kita isi nama. Saya contohkan di sini nama saya Jamie Ferizal, NIP atau NP kalau ada, kalaupun nggak ada isi kosong aja. Saya contohkan NIP saya 2021 013 070 71 misalnya itu. Nah, terkait dengan program studi, kalau ada memang ada program studi yang tertera di sini, silahkan diklik. Kalaupun tidak ada, misalkan contohnya saya dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, misalkan gitu, terus kemudian judul penelitian atau kegiatannya seperti apa. Judul penelitian saya misalkan perbandingan yang semenjak kelimpahan ikan terumbu karang di Pulau Ketawai. Terus kemudian ketua penelitiannya siapa, misalkan ketua penelitiannya Bapak Arthur, misalkan gitu. Terus NIM ketua penelitiannya misalkan 1989 07 02 bla 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 bla. Nah, terus kemudian setelah ada ketua peneliti, misalkan ada nama anggota penelitinya, misalkan Okto Supratman. Nah, terus NIM-nya atau NIP-nya itu misalkan 1988 07 10 dadadada. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan 2 isi 2, kalau 3 3, kalau 4 4. Nah, jenis penelitiannya apa? Misalkan PMTJ, PMTF atau lainnya. Misalkan jenis penelitian PDTU misalkan gitu, ataupun ada jenis penelitian lain, silahkan diisi pada kolom order. Nah, nomor handphone ini yang bisa dihubungi oleh laboratorium, mengelola laboratorium, boleh penelitinya, ketua peneliti atau anggota peneliti. Contohnya misalkan nomornya 0819, ini yang diisi adalah nomor handphone. Alamatnya misalkan Pangkal Pinang, kemudian email yang aktif tentunya. Jadi saya contohkan email saya. Nah, untuk mulai penelitian, misalkan ini kan hari ini baru mengajukan surat, tapi mulai penelitiannya misalkan tanggal 23, jadi klik tanggal 23. Nah, untuk selesai penelitiannya kapan? Selesainya misalkan tanggal 30. Nah, gitu. Terus kemudian tanggal pengajuannya kapan rencananya? Kalau misalkan hari ini, kalau besok, kalau lusa, kira-kira gitu. Atau tanggal pengajuannya saya bikin besok ya, karena besok. Terus ketua peneliti, ini sama ya, ketua penelitinya itu dari siapa? Pak Arthur ya. Arthur, jadi saya contohkan ketua penelitinya Arthur, terus kemudian NIP-nya juga sama, tinggal copy paste saja. Terus kemudian nama peminjam. Nah, nama peminjam ini tergantung siapa yang meminjam. Walaupun Pak Arthur ini ada ketua peneliti, tapi meminjamnya Pak Okto, misalkan gitu, berarti yang kita isi Pak Okto Supratman. Nah, tapi kalau misalkan memang ketua peneliti yang pinjam, artinya ketua peneliti namanya di sini. Nah, karena Pak Okto yang pinjam, maka kita ambil NIP-nya Pak Okto, terus kemudian nama peminjam alatnya tadi Pak Okto ya, nama peminjam alat. Oke, kemudian next. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada kritikan, silahkan diisi, kalau tidak yang nggak usah diisi. Nah, habis itu tinggal submit. Nah, setelah disubmit, tentunya kita harus membuka email kita, karena nanti form tadi dikirim melalui email kita. Jadi contohnya saya buka email saya, terus kemudian saya refresh dulu ya.
refresh. Nah, ini memang sedikit memakan waktu, biasanya dipengaruhi oleh sinyal ya, sinyal. Nah, alhamdulillah langsung keluar. Dan ini adalah bentuk surat peminjaman secara eksternal. Nah, ini adalah surat eksternal ya, sesuai dengan yang kita isi tadi seperti ini. Nah, nanti setelah ini diisi terus kemudian di print, ditandatangani, baru nanti ke laboratorium untuk menanyakan ketersediaan alat yang ada di laboratorium. Nah, setelah itu baru nanti pihak laboratorium akan memberikan fasilitas peralatan yang akan digunakan. Mungkin itu saja bagaimana cara peminjaman fasilitas di Laboratorium Perikanan Laut dan Hatchery untuk eksternal UBB. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.